Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Eh, Bisa, kita Pak. buka, ya, kita buka dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Amin. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita sudah masuk pertemuan 13. Jadi 13, pekan depan sudah 14. Pertemuan terakhir karena kita mulai adalah di hari Kamis. Hari Kamis, maka hari Kamis yang pertama 13. Jadi hari ini kita pertemuan 13. Sebelumnya kita bahas ini. Kalau materi kita hari ini adalah berkaitan dengan manajemen proyek. Manajemen proyek kalau kemarin adalah berkaitan dengan manufaktur. Berkaitan dengan manufaktur, kita lanjutkan dengan proyek sekarang. Untuk proyek, di sini kalau di dalam modul disebutkan proyek manajemen. Kalau di dalam beberapa file itu disebutkan dengan ini, proyek manajemen sistem informasi. Jadi ditambah dengan adanya sistem informasi. Sistem informasi proyek manajemen. Kalau di dalam modul UDU itu hanya disebutkan berkaitan dengan proyek manajemen. Baik, saya akan menyampaikan berkaitan materinya. Berkaitan dengan proyek manajemen di dalam sistem informasi. Terlihat file saya, manajemen proyek sistem informasi, MPSI, terlihat? Tes? Terlihat, Pak. Iya, Terlihat. Sudah, Pak. Terima Sudah, kasih. Pak. Terima kasih. Nah, ini adalah manajemen proyek sistem informasi. Kalau diajarkan di dalam PO kemarin atau yang sudah pernah beberapa saat yang lalu di kelas E atau kelas D, kalau di kelas A, B barusan kemarin berkaitan dengan manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, kalau di dalam PO kita mengerjakan menggunakan CPM. Nah, ini nanti akan kita singgung. Karena lebih orientasi kalau di dalam bahasan kita di sini adalah keterkaitannya dengan sistem informasi. Walaupun nanti ada kita singgung. Yaitu dengan gun card-nya atau dengan CPM-nya. Baik, kita ada ini pendahuluan yang melatar belakangi adanya ini manajemen proyek sistem informasi, bahwa seringkali manajemen proyek untuk sistem informasi berjalan tanpa melalui tahap-tahap yang sudah matang direncanakan sebelumnya. Jadi terkadang melompat-lompat, terkadang sifatnya dadaan, sifatnya kadang ini reaksi. Jadi bereaksi, kalau ada sesuatu baru bereaksi, kalau ada sesuatu bereaksi. Bukan sifatnya proaktif. Kalau yang idealnya
manajemen proyek itu sifatnya proaktif. Jadi punya inisiatif, punya pemikiran-pemikiran ke depan. Kenapa? Dia seorang manajer di dalam satu proyek. Nah, di sini yang menjadi latar belakang karena sifatnya reaktif. Jadi kalau ada suatu masalah baru melakukan. Kalau ada suatu peristiwa baru ditanggapi. Karena modelnya seperti itu, maka dibuat perencanaan yang lebih matang. Jadi biasanya ya ini tanpa perencanaan yang bagus. Sifatnya perencanaannya global, dilaksanakan secara dadaan. Ada inovasi-inovasi terlalu banyak. Kemudian yang melatar belakangi juga setelah kontrak pengerjaan suatu proyek sistem informasi ditandatangani, jadi begitu ada kontrak berkaitan dengan sistem informasi, misalnya ada suatu kampus atau pabrik membangun suatu jaringan sistem informasi, membangun LAN, maka di sini umumnya perencanaan hanya dilakukan terhadap bentuk modul software-nya. Jadi panduannya seperti apa? Panduan berkaitan dengan software-nya, cara pengerjaannya. Kemudian seperti bentuk form untuk input. Pemrosesan bentuk laporan yang diinginkan oleh klien. Jadi sifatnya hanya itu. Padahal yang namanya manajemen proyek, nanti kita bisa melihat cukup luas dibandingkan hanya sekedar di sini, bukan hanya ya, bukan hanya, tapi penyampaiannya beberapa saja yang dilakukan ketika usai melakukan penandatanganan proyek. Yaitu bentuk modul software-nya, kemudian bentuk form untuk input. Jadi ada tampilan inputnya seperti kita ini. Kalau di Udo kan ada masukannya, tampilannya. Ketika manajemen proyek ada tampilannya. Kemudian prosesnya, kemudian bentuk laporannya. Seperti itu aja. Nah, kita coba ulas. Apakah hanya seperti itu? Di sini definisi dari suatu sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai tujuan. Kalau ada definisi yang lain, yaitu kalau saya lebih sepakat yang definisi yang lain, yaitu sekumpulan dari entiti-entiti. Jadi tidak hanya satu. Sekumpulan dari entiti-entiti yang membentuk satu kesatuan. Membentuk satu kesatuan itu berarti bersinergi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem seperti itu. Kalau yang biasa saya gunakan. Jadi kumpulan dari entiti. Entiti itu bisa manusia, bisa peralatan, bisa mesin, bisa bahan baku, dan sebagainya. Jadi namanya entiti. Sekumpulan dari entiti. Bisa informasi, bisa model, dan seterusnya. Entiti. Di mana entiti itu nanti akan bekerja sama, bersinergi untuk mencapai tujuan. Kalau kita kumpul dengan teman-teman kita, ya memang itu merupakan kumpulan dari entitas. Kumpulan dari kumpulan entiti. Tapi tidak melakukan kerjasama, artinya mengerjakan sendiri-sendiri, maka bukan disebut sebagai suatu sistem. Jadi kelihatannya bersama-sama, tapi tidak melakukan kerjasama. Di ruangan yang sama, di kelas yang sama, tapi tidak melakukan sinergi, tidak melakukan kerjasama, maka bukan suatu sistem. Jadi yang namanya suatu sistem itu ketika mereka saling berkolaborasi. Kemudian informasi dapat dipahami sebagai pemrosesan input yang terorganisir, memiliki arti, dan berguna bagi orang yang menerimanya. Jadi bedanya data sama informasi seperti itu. Kalau informasi itu sesuatu yang sudah bermanfaat. Kalau data itu masih campuran. Jadi input di sini sifatnya segala ini ya, data atau masukan yang diperoleh. Nanti ketika akan bisa dipilah-pilah, akan bisa diproses,
akan bisa menjadi suatu informasi. Di mana informasi itu jelas yang memiliki arti dan berguna bagi orang yang menerimanya. Nanti di dalam kita kerja praktek, dalam kita tugas akhir atau magang, kita pun juga akan mengalami seperti itu. Kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data. Nanti data itu kita olah. Tentu saja tidak semua data itu bisa kita olah. Tidak semua data bisa kita kelola. Nah, kita bisa olah, nanti akan bisa berubah informasi. Kemudian sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan menyimpannya, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, ini sifatnya sistem informasi secara umum, seperti materi kita, sistem informasi logistik dan operasi. Sedangkan proyek sendiri, di sini menurut PMBOK, Project Management Body of Knowledge, proyek adalah upaya temporer. Jadi memiliki batas waktu tertentu. Upaya temporer untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang tertentu atau unik. Jadi yang namanya proyek itu, ini sifat utamanya adalah temporer. Tidak selama-lamanya. Apa yang membedakan temporer sama tidak kalau di industri manufaktur? Kalau misalnya suatu pabrik atau industri manufaktur dinyatakan suatu proyek, ketika produk yang dihasilkan temporer ini tidak selamanya. Contohnya apa? Kalau di dalam kelas PO saya sampaikan contoh dari manajemen proyek atau contoh perusahaan yang menerapkan sistemnya adalah proyek adalah misalnya industri tas. Industri tas itu sifatnya modelnya itu temporer. Kalau perusahaannya memang menghasilkan tas, terus-menerus menghasilkan tas. Tapi produk yang dihasilkan itu temporer. Dari desainnya, dari warnanya, dari ininya, apa? Mungkin model, bentuk, desain, mungkin dari materialnya dan seterusnya. Material yang digunakan. Nah, ini kalau sifatnya terbatas waktunya dan nanti pada periode lain akan digantikan dengan model yang lain, dengan material yang lain, dengan desain yang lain, dengan pewarnaan yang lain, maka sifatnya terbatas. Industri garment juga gitu, pakaian. Lagi modenya, trennya seperti ini akan diproduksi seperti itu. Begitu nanti ganti mode lagi akan berhenti mode yang ini. Ganti mode yang baru lagi. Terus seperti itu. Beda dengan contohnya kalau yang non-proyek, ini seperti perusahaan minuman, teh botol sosro gitu. Hari ini produksi teh botol sosro. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, masih produksi teh botol sosro. Tahun depan, masih juga. Nah, produk seperti itu bukan kita kategorikan sebagai proyek. Jadi kalau yang sifatnya proyek itu yang temporer. Tidak mesti proyek itu, kalau saya sampaikan di ini materi kemarin, tidak mesti proyek itu berkaitan hanya bangunan. Tidak hanya berkaitan dengan jalan, jembatan dan sebagainya. Tidak. Tetapi yang proyek itu juga berkaitan dengan produk. Kalau di sini proyek dikaitkan dengan sistem informasi. Membangun sistem informasi di dalam suatu perusahaan itu juga proyek. Ini ya. Karena perusahaan yang dilibatkan nggak akan selamanya. Begitu dia misalnya melatih tenaga ini yang ada di perusahaan itu, setelah itu mereka lepas. Mereka nggak harus lagi. Karena sudah dialihkan teknologi. Alih teknologi, alih informasi. Dari ini jasa pembuatan sistem informasi ke perusahaan. Maka itu sifatnya proyek.
Manajemen proyek menurut PMBOK di sini, kalau tadi hanya proyek, ini manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Tujuan manajemen proyek pertama yaitu efisiensi. Jadi kita melakukan efisiensi berkaitan sumber daya yang kita miliki. Kemudian efisiensi baik biaya, sumber daya maupun waktu. Kita efisien, waktu kita efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien? Yaitu di sini nanti kalau misalnya kita memiliki keterbatasan waktu, waktu kita cukup manfaat. Yang dinamakan efisien. Manfaatnya cukup besar. Kan ada waktu itu yang tidak manfaat. Waktu itu yang ini seperti sia-sia. Nah, ini dimanfaatkan waktu itu seoptimal mungkin. Biaya juga gitu. Sumber daya yang lain juga gitu. Maka kita tujuannya dari manajemen proyek adalah kita supaya meningkatkan efisiensinya. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas dari segi nanti produk yang dihasilkan. Kalau kaitannya berkaitan dengan sistem informasi, maka sistem informasi yang handal. Kalau berkaitan dengan produk, produknya juga yang kualitasnya tinggi, yang mutunya tinggi, dan sebagainya. Kemudian tiga, kontrol terhadap proyek lebih baik. Jadi, walaupun kita sudah merencanakan, tetap kita kendalikan, tetap kita pantau, agar jalannya sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan di awal. Begitu ada penyimpangan, kita luruskan. Begitu ada kendala, maka kita cari solusinya. Kemudian keempat, koordinasi internal lebih baik. Karena adanya ini, perencanaan proyek yang sudah ditetapkan, maka masing-masing individu yang bekerja dalam sistem proyek tersebut akan saling mengetahui posisi dan nanti tujuan mereka. Sehingga tidak ada penyimpangan ke tujuan-tujuan yang lain. Ketika ada perbedaan, ketika ada ini ketidakselarasan dalam hal pendapat, maka dikembalikan lagi pada tujuan awal. Mana yang paling mendekati? Memang semuanya ingin yang baik. Semuanya ingin yang baik. Tetapi berbeda jalan. Ada yang jalan ke kiri, ada yang jalan ke kanan. Nah, kita luruskan dengan tujuan. Sebaiknya melalui jalan yang kiri atau jalan yang kanan. Kalau ada perbedaan seperti itu. Karena lewat jalan kiri, menujunya sama dengan lewat jalan kanan. Maka cari yang terbaik. Kemudian 5, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek. Di sini akan muncul ketika proyek itu serasa dimiliki. Serasa kita memiliki proyek, maka kita akan semakin semangat, tanggung jawab, loyalitas. Itu secara otomatis. Tetapi kalau rasa pemilikannya tidak ada, maka loyalitasnya juga rendah, semangatnya juga tidak bagus, tanggung jawabnya juga tidak bisa kita pegang. Sama seperti kalau kita ini ya, punya kendaraan sendiri gitu dari hasil jeripaya atau memiliki suatu barang. Ketika kita memiliki suatu barang tertentu yang merupakan hasil jeripaya kita, itu berarti ada rasa memiliki. Ketika kita punya rasa memiliki, maka kita cukup loyal, cukup semangat, cukup memiliki tanggung jawab terhadap produk itu. Karena apa? Kita memperolehnya dengan jeripaya kita. Kita merasa memiliki. Nah, tapi kalau tidak punya itu, ya udah.
semangatnya nggak bagus, tanggung jawabnya rendah, loyalitasnya kurang. Tipe pengendalian proyek ini bisa kita gunakan GANCAD, kita bisa gunakan CPM. GANCAD kalau di dalam mata kuliah PO ditampilkan, nah modelnya seperti ini, diagram batang, GANCAD, mulai kapan, selesai kapan, ditunjukkan di sini. Mulainya itu yang kiri, kemudian selesainya yang kanan dalam tiap diagram batangnya. Di sini menunjukkan waktunya. Di bulan Juli, bulan Agustus, bulan September. Maka kita mulainya di mana? Nanti selesai di mana? Mulainya lagi selesai di mana? Dan seterusnya. Ini adalah contoh GANCAD dari pengendalian proyek. Jadi tipe pertama adalah GANCAD. Kemudian yang tipe yang kedua, tipe pengendalian proyek yang kedua di sini adalah CPM, Critical Path Method. Nah, kalau ini kita bagi ke dalam 3 dalam node-nya ya. Dalam node-nya ini. Kemudian narrow-nya panahnya juga diberikan ini aktivitas A, B, C, D, E sampai ini. Nah, ini. Kalau ini sistemnya, kalau yang di kelas saya AB, saya nggak tahu kelas CD ya, menggunakan CPM yang ini atau CPM yang lain. Karena ada yang menampilkan seperti ini, jadi dua angka di bawah ini, itu ditaruh ada yang di samping kanan. Jadi lingkaran, kalau ini atasnya 1, bawahnya ada 2 angka. Kalau 1 ini 4 dan 18, 2 angkanya. Begitu lingkaran yang kedua ini, 2 angkanya adalah 8 dan 8. Lingkaran yang ketiga ini, angkanya yang di bawah ini 7 dan 11. Nah, kalau di literatur yang lain, itu 2 angka yang bawah ini ditaruh menyamping kanan. Samping kanannya ada 2. Kirinya hanya 1. Kemudian kalau yang saya sampaikan di kelas, saya bagi menjadi 6. 6 bagian. Yaitu aktivitas, di bawahnya adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas itu atau proses itu. Kemudian yang sebelah kiri ada 2 angka, yang atas adalah early start, kemudian yang bawah adalah latest start. Kemudian yang kanan itu ada early finish, bawahnya adalah latest finish. Ada 6 bagian. Kalau di sini gambarkan dalam note ini 3 bagian. Enggak masalah. Sama. Kalau di sini yang dituliskan, misalnya dari 0 ke 1 itu A4. Dari 0 menjadi 4, itu mengacunya yang kiri. Kalau dari depan menuju ke belakang. Dari start menuju finish, itu yang diisi adalah kiri bawah. Kiri bawahnya. Kemudian kalau berbalik dari finish menuju start, itu yang diisi adalah kanan bawah. Jadi kalau yang mundur, kanan bawah. Kanan bawah yang ini. Yang saya tunduk di ini kanan bawah. Ini kalau mundur dari finish menuju start. Kalau dari start menuju finish, ini yang kiri bawah. 0, 4, 8, 7, 19, 20. Seperti itu. Sama saja. Beda penampilannya. Kemudian siklus pengembangan software. Siklus pengembangan software di sini teori mengenai SDLC. SDLC yang dikemukakan oleh Roger S. Pressman dalam bukunya Software Engineering yang menggambarkan proses pengembangan software sebagai mengikuti skema air terjun.
atau waterfall model. Waterfall model ini air terjun. Nanti kita lihat tipe air terjun itu, tipe-tipenya, skemanya ada berapa macam. Dan skema air terjun itu seperti apa. Komponennya terdiri apa. Kemudian dalam proyek sistem informasi, pengembangan software, peranan SDLC sangat penting dan merupakan bagian terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek. Lantas apa itu SDLC? SDLC adalah merupakan pendekan dari System Development Life Cycle. Siklus hidup pengembangan sistem. Jadi yang namanya sistem itu juga memiliki siklus hidup. Sama seperti kalau kita yang lebih familiar adalah siklus hidup produk life cycle. Kalau produk life cycle, itu gambarannya ya sama, hampir sama dengan sistem development life cycle, yaitu membentuk seperti ini. Jadi paketnya kalau produk gambarnya product life cycle itu dari pengenalan itu pertumbuhannya rendah. Setelah mengenal maka meningkat pesat. Setelah meningkat pesat mulai agak landai. Kalau ini curam banget. Hampir tegak. Setelah itu melandai. Lama-lama turun. Nah, siklus hidup produk seperti itu. Jadi tidak awal-awal langsung dikenalkan, langsung permintaannya banyak, enggak. Ketika awal dikenalkan, ya orang masih coba-coba. Produknya bagus atau tidak. Mereka masih pengenalan. Oleh karena itu, permintaannya ya enggak banyak. Tapi begitu mereka mengenal bahwa produk itu bagus, maka permintaannya akan meningkat pesat. Tetapi seiring waktu, yang namanya produk, ketika peminatnya atau customer-nya itu banyak, maka biasanya banyak yang meniru. Biasanya. Umumnya seperti itu. Jadi ketika ada seorang itu sukses, kayak di kampung gitu ya, sukses usaha tertentu, bisnis tertentu, maka biasanya tetangganya ikut. Biasanya. Sama. Perusahaan juga sama. Jadi ketika ada misalnya handphone gitu ya, persaingan handphone. Dulu handphone masih sederhana, hanya bisa untuk telepon sama SMS. Tapi seiring waktu berkembang, diberikan kamera. Satu perusahaan masang kamera, maka perusahaan yang lain juga pasang kamera. Kemudian dikasih audio visual yang lainnya. Maka juga yang lainnya juga ikuti. Masuk misalnya pada jaringan 3G. Ikut semuanya 3G. Kemudian naik menjadi 4G. Begitu ada satu perusahaan ikut saat ini 4G, maka yang lainnya juga ikut 4G. Sekarang masuk eranya 5G. Maka mulai beberapa ini produsen handphone memasukkan ini alat atau suatu hardware yang bisa nangkap sinyal 5G. Nah, seperti itu. Begitu ada satu yang sukses, biasanya yang lainnya ikut. Nah, ini pun juga gitu. Kalau produk ini awal-awal dikenal itu pertumbuhannya landai, kemudian begitu dikenal bagus, langsung meningkatnya itu pesat, hampir tegak, mengarah ke tegak. Tapi seiring waktu, karena banyak yang akan meniru, banyak yang ingin ikut bermain di situ, maka mulai semakin melandai, landai.
Nah, landainya sampai ini berapa lama tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, biasanya kalau perusahaan itu sudah mengalami stagnan, jadi tingkat pemasaran itu sudah ajak, maka ini merupakan sinyal, merupakan pertanda bahwa perusahaan tersebut harus melakukan inovasi, harus memperbaiki produk. Kalau tidak, ini turun terus. Turun. Nggak usah dengan pesaing, dengan internalnya saja. Misalnya eranya TV, awal-awal TV hitam putih. TV hitam putih. Begitu dikenalkan, orang coba-coba. Tapi begitu sudah dikenal, peningkatannya pesat. Tapi begitu ditemukan, ini misalnya dari TV hitam putih, ditemukan TV berwarna, maka permintaan TV berwarna meningkat, hitam putih semakin ini menurun, akhirnya stagnan. Setelah stagnan, malah semakin turun. Kalau nggak ada inovasi, habis bisa nol. Tapi karena ada inovasi, nah dimungkinkan meningkat lagi. Nah, ini yang menyebabkan itu tadi ketika grafiknya drastis, maka biasanya banyak pesaing-pesaing. Banyak orang-orang baru yang ikut bisnis model seperti itu. Sehingga lama-lama melandai. Bahkan turun. Nah, SDLC apa itu? Di sini nanti kita akan bahas berkaitan dengan pengertian, kemudian tahapannya apa saja. Berkaitan dengan pengertian SDLC, ini adalah tahapan. SDLC-nya sendiri adalah menurut ahli adalah pendekatan bertahap untuk melakukan analisis dan membangun rancangan. Jadi di sini SDLC adalah pendekatan bertahap untuk melakukan analisis dan membangun rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna. Ini adalah SDLC, System Development Life Cycle. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka SDLC dapat disimpulkan. Nah, ini kesimpulan dari beberapa tokoh, beberapa pakar. Kita sederhanakan, nah menjadi seperti itu. SDLC pada sistem teknologi informasi, ini sistem aktivitasnya apa saja, di sini kita bisa baca, kemudian perancangan sistem, desain, implementasi sistem desain, yang terakhir adalah operasi dan perawatan sistem. Ini SDLC pada informasi. Ini analisis sistem dari uraian ini, 4 ini. Analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, operasi dan perawatan sistem. Kita mulai dari analisis sistem. Ini yang pertama, analisis sistem adalah orang yang terdidik. Analisis sistem adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Ini. Ini kelanjutan dari analisis sistem. Yang kedua adalah perancangan sistem. Kita merancang sistem secara umum dan perancangan sistem terinci. Sistem umum sifatnya global, kalau terinci itu fokus pada satu bagian. Semuanya ada plus minusnya. Kalau secara umum, maka detailnya kurang. Kalau terlalu detail atau terinci, maka globalnya tidak banyak yang disampaikan. Jadi sama-sama saling melengkapi. Kemudian ketiga, implementasi sistem. Setelah kita rancang, maka kita implementasikan.
Kemudian keempat, operasi dan perawatan. Kita jalankan sistem itu. Setelah kita rancang, kemudian kita buat, kita implementasikan, ini peralatan atau mesin yang sudah. Pas itu kemudian yang keempat di sini adalah kita uji coba. Kita operasikan. Dan jangan lupa lakukan juga perawatan. Ini sistem mengandung kesalahan yang belum diperbaiki, sistem mengalami perubahan. Sistem perlu dirawat karena ini. Mengandung kesalahan, mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Manfaat dari siklus SDLC. Ini satu, meningkatkan proses, dua, mengurangi kesalahan saat pengkodean, kemudian serangan berkurang, serangan terhadap ini, software yang kita gunakan, fitur-fitur yang tidak digunakan dinonaktifkan secara default, kemudian meminimumkan penggunaan hak, dan seterusnya. Kelebihan dan kekurangan SDLC. Kelebihannya di sini menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan. Kekurangannya, SDLC adalah hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisisnya, tergantung orang yang mengerjakannya, tergantung ini operatornya. Kalau operatornya itu salah menafsirkan, maka salah. Tetapi ketika operatornya itu benar dalam menafsirkan dalam pekerjaan proyek, maka SDLC akan membantu. Jadi di sini ketergantungan pada operator sangat tinggi. Ya harapannya selain paham berkaitan dengan komputer, software, juga paham berkaitan dengan proyek. Kemudian kedua, dibutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan metode sebelumnya. Kemudian dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembangkannya karena sifatnya kompleks. Ini kelebihan dan kekurangan. Kemudian macam-macam teknik pada SDLC. Yang pertama di sini adalah prototyping. Kita membuat prototypingnya, model prototipenya, teknik SDLC. Kemudian bisa juga menggunakan waterfall. Jadi dalam manajemen proyeknya, jadi dalam pengembangan sistem development life cycle, jadi siklus hidup pengembangan sistem. Jadi sistem yang sudah ada, kita kembangkan. Jadi bukan berarti sistem yang ada langsung kita matikan, kita ganti baru, enggak. Jadi berkembang. Meskipun sebelumnya itu dari manual, kemudian kita alihkan dengan computerized, itu juga namanya pengembangan. Karena apa? Computerized tidak akan menggantikan secara keseluruhan. Kalau sebelumnya dari manual ya, sebelumnya dari manual, kemudian ganti computerized. Computerized tidak akan menggantikan semuanya. Masih ada unsur-unsur manusianya. Itu dalam pengembangan. Oleh karena itu kita sebut dengan pengembangan sistem. Kita bisa menggunakan prototyping, kita bisa menggunakan waterfall, spiral, P-model, formal method, kemudian yang terakhir adalah extreme programming. Kita kupas satu-satu di sini. Untuk prototype modelnya seperti ini. Dari menganalisis dan mendesain secara segera kita desain. Kemudian ini build ya, kita bangun, bukan bullet. Bullet
Bangunan maksudnya kita bangun, kemudian kita demonstrasikan, kemudian kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, kita bangun lagi. Kita demonstrasi lagi. Kemudian berikutnya review dan seterusnya. Baru setelah itu keluar ke testing. Kita tes. Setelah kita tes, hasil dari pembuatan ini, sistem informasi tersebut, baru setelah itu kita implementasikan. Kita perlu dalam tahapan tes ini menyerupakan dari kondisi realnya. Sedangkan implementasi jelas, karena sudah diuji di dalam testing, maka harapannya ketika diimplementasikan sudah memang hasil yang handal dari sistem yang dibuat tersebut ketika kita melakukan implementasi. Kemudian yang kedua adalah waterfall, air terjun. Ini tidak ada membaliknya. Ini langsung seperti air terjun, tidak membalik ya. Pertama, kita identifikasi kebutuhan kita. Kita sebenarnya butuh enggak sistem informasi ini untuk proyek kita? Untuk usaha kita itu butuh tidak? Kalau tidak butuh, ya tidak kita lanjutkan. Kalau kita butuh, iya kita butuh. Karena sekarang eranya digital. Kita harus melek ini, berkaitan tentang melek teknologi. Dan kita juga harus paham berkaitan dengan hukum. Karena jangan sampai nanti ketika kita ini menjalankan suatu industri, menjalankan suatu perusahaan, kita buta hukum. Karena hukum itu perlu. Contohnya apa? Contohnya kalau berkaitan hukum, misalnya UMR. UMR itu berkaitan dengan peraturan. Kemudian bagaimana mempekerjakan tenaga kerja. Usia berapa yang boleh diangkat jadi tenaga kerja. Dan seterusnya. Itu aturan-aturan yang sifatnya aturan hukum. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan kita berkaitan dengan suatu sistem, karena era sekarang adalah era digital dan perkembangannya sangat cepat, barang siapa yang tidak melek ini berkaitan teknologi, dia akan terhambat di situ. Kemudian masuk desain. Yang kita butuhkan itu kita desain. Kita butuhnya apa? Oh, kita butuh bagian marketing untuk perusahaan kita. Maka didesain. Didesain berkaitan dengan marketingnya, penjualannya. Oh, kita butuh bagian ini, gudang. Atau bagian procurement, pembelian, pengadaan. Maka kita desain. Kemudian setelah kita desain, kita implementasikan. Kita uji coba. Apakah benar software ini handal? Seperti kalau kasusnya UTI, maka UTI membuat ini SIA UTI. Ketika membuat program berkaitan dengan SIA UTI, kebutuhannya ya, desainnya sudah, kita buat, implementasinya seperti apa. Siapa yang bisa menggunakan? Siapa yang tidak boleh? Siapa yang berada di ring utama? Kemudian ring sedang, kemudian ring yang paling luar. Berkaitan dengan informasi yang penting. Jadi kita implementasikan sesuatu yang kondisinya ini mirip di lapangan. Kalau sudah, maka kita implementasikan. Kemudian selanjutnya kita verifikasi. Kita verifikasi, kita ukur pengimplementasian itu. Berapa tingkat efektivitas dalam penyelesaian masalah itu. Kita verifikasi. Kemudian setelah kita verifikasi, hasilnya apa? Baik hasilnya itu yang buruk atau hasilnya itu baik, kita tetap menjaga
Ini sistem itu dengan cara melakukan perawatan dalam kondisi yang rutin. Jadi maintenance itu tidak harus menunggu rusak. Sama seperti motor kita. Motor kita itu kalau ke bengkel, kalau kita melakukan perawatan, servis, maka tidak menunggu motor kita sampai macet atau motor kita sampai mogok. Oh ya, sebentar ya. Ya, maaf. Berhenti sejenak. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini waterfall. Ini waterfall banyak diacu dalam SDLC, banyak diacu dalam manajemen proyek. Dalam manajemen proyek banyak diacu dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau yang pertama tadi, ini adalah prototyping. Yang kedua adalah, yang kedua adalah waterfall. Kemudian yang ketiga adalah spiral. Spiral, nah ini, berputar, tapi berputarnya itu adalah tidak mengulangi dari posisi awal. Seperti halnya PDCA ya, Plan Do Check Action, PDCA. Itu membentuk siklus. Plan Do Check Action di dalam kualitas itu. PDCA. Bukan berarti PDCA itu terus berputar-putar di tempat, tidak. Dia membentuk spiral. Kita pun juga sama. Dalam kehidupan kita itu juga berputar. Menghadapi siklus yang sama. Tetapi siklus yang sama itu tidak pada posisi yang sama. Contohnya kalau misalnya ini kondisi 4 bagian ini, 4 kuadran ini dianggap sebagai pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Ya kita mengalami pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Tetapi kita tidak mengalami pada kondisi atau titik yang sama. Kita terus melakukan proses bergerak. Dalam kehidupan kita juga gitu. Nah, kita mengalami siklus seolah berputar-berputar. Tapi berputarnya itu tidak pada posisi yang sama. Terus berputarnya itu semakin melebar, semakin meluas, semakin berkembang. Wawasan kita juga semakin banyak. Terus berputar. Jadi berputar-putar tapi semakin melebar. Sama seperti hidup kita. Kita juga mengalami siklus juga. Sama seperti PDCA. Kalau yang mudah di kualitas adalah PDCA. Plan, Do, Check, Action. Kalau diajarkan di kualitas, seperti ini. Siklus Deming, P, D, C, A. PDCA, PDCA. Siklusnya gini. Plan, kita planning, kita rencanakan. Do, kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, kita evaluasi, cek. Dari hasil evaluasi, nah, kita terapkan. Evaluasi kita, action. Kita rencanakan lagi. Kita kerjakan lagi. Kita cek. Kita melakukan tindakan. Rencanakan lagi. Memang siklusnya seolah-olah berputar seperti ini, berputar terus, tapi berputarnya menunjukkan sesuatu yang spiral. Tidak berkaitan misalnya kualitas itu lagi kembali lagi, kualitas itu yang buruk itu kita ulang lagi.
Tapi kualitas yang itu kita perbaiki, mungkin nanti akan muncul permasalahan baru lagi. Begitu kita selesai ini, muncul masalah baru lagi. Seperti hidup kita. Hidup kita tahun ini masalahnya ini. Misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, balik lagi Januari. Permasalahan kita habis ini selesai, kita bertemu lagi masalah yang lain. Begitu selesai ketemu masalah yang lain, selesai masalah yang masalah lain. Selama kita masih belum meninggal, masalahnya tetap muncul. Contohnya apa? Ya dulu sebelum ini kita lahir. Lahir kita jalan tahapannya. Jalan misalnya kita mau sekolah. Nah, tahapannya, tantangannya sekolah. Sekolah TK. Begitu sekolah TK lulus, tantangannya meningkat, SD. Begitu SD selesai, tantangannya meningkat, SMP. Begitu SMP selesai, tantangannya SMA. Kemudian kuliah, dan seterusnya. Bekerja, menikah, punya anak. Anaknya nanti SD, SMP, dan seterusnya. Terus seperti itu. Tetapi kita tidak mengalami pada titik yang sama. Kita mengalami perputaran, tetapi pada posisi yang berbeda. Ini metode spiral. Kemudian V model. Ini juga diterapkan dalam proyek. Kalau yang sebelah kiri di sini V-nya dari domain, business case. Kemudian konsep. Kita buat implementasi. Kemudian kita validasi. Kita launching. Ini perubahan change management. Siklusnya membentuk V. Atau kalau yang di sebelah kanan, requirement, general design inspection, detail design specification. Nah, ke sumber kode. Nah, ini seiring dengan proses requirement, seiring dengan proses acceptance testing. General design specification selaras dengan komponen testing. Detail design specification ini unit testing. Kita validasi. Nah, membentuk suatu huruf V. Akhirnya sumber, kode sumber. Jadi acceptance testing ini untuk validasi ini, requirement. Komponen testing untuk memvalidasi general design. Sedangkan unit testing untuk memvalidasi. Valid enggak? Berkaitan dengan detail desain spesifikasi. Ini validasi. Uji memvalidasi. Validasi, kalau di dalam ini kita kuesioner, kalau kita KP, kita TA, atau kita magang, berkaitan dengan penyebaran kuesioner, itu biasanya umumnya kita menyampaikan juga berkaitan dengan ini, uji reliabilitas, dan uji validitas. Uji reliabilitas, uji validitas. Uji reliabilitas seberapa handal. Seberapa handal. Uji reliable dan validitas. Seberapa valid. Kalau di dalam uji kuesioner, validitas itu berkaitan dengan alat ukurnya. Seberapa besar atau seberapa pemahaman alat ukur. Kalau kuesioner itu kaitannya dengan pertanyaan biasanya. Dengan pertanyaan. Jadi seberapa paham orang tersebut yang mengisikan kuesioner terhadap pertanyaan yang diajukan di dalam kuesioner itu. Itu berkaitan menguji alat ukurnya, validitasnya.
yaitu kayak timbangan. Timbangannya valid nggak? Timbangannya valid itu ketika ngukur 1 kilo, ya ngomongnya 1 kilo. Setengah kilo, setengah kilo, tidak geser. 1 kilo menjadi 1,1 atau 1 kilo menjadi 0,9 kilo, enggak. 1 kilo ya 1 kilo. Maka ini pun juga gitu. Kalau alat ukurnya itu berupa kuesioner, maka pertanyaan kuesioner ini seberapa bisa difahami oleh yang ngisikan. Karena kalau yang ngisikan itu tidak paham berkaitan dengan pertanyaannya, maka ibarat timbangan, takaran yang tidak bisa mengukur dengan pasti massa yang hendak dia ukur, dia akan timbang. Cuman kalau timbangan itu berkaitan dengan badan, dengan fisik dan sebagainya, kalau pertanyaan berkaitan dengan kefahaman orang yang ngisi. Jadi kalau di kuesioner seperti itu. Menurut kita, pertanyaan kita itu sudah kita pahami. Menurut kita yang buat pertanyaan ini sudah dimengerti. Padahal belum tentu bagi orang lain. Jangankan suatu pertanyaan seperti itu. Kadang ketika kita komunikasi dengan teman kita saja yang sering, itu bisa terjadi miskomunikasi. Apalagi pada orang yang jarang dan itu pakai tulisan. Karena kalau pakai tulisan, itu bacanya tergantung orang yang baca. Cara membacanya ya, tergantung orang yang baca. Sama seperti kalau kita di WA. Di WA gitu, kasih tulisan. Kalau kita lagi emosi kita itu lagi biasa saja, kita bacanya datar aja. Tetapi kalau lagi emosi kita tidak stabil, tulisan biasa bisa jadi menyurut emosi. Entah emosinya marah, emosinya sedih, emosinya tersinggung, emosinya malu, dan sebagainya. Jadi emosi, stabil sama emosi. Ketika membaca tulisan. Karena tulisan itu sifatnya ya tergantung orang yang baca. Nah, itu kita uji validitasnya. Baru ketika itu valid, uji reliable. Uji reliable itu ini. Untuk menguji responden. Ketika menilai konsistensi dari responden. Respondennya konsisten tidak? Dalam artian, kalau misalnya dia ditanyai, suka roti? Jawabannya suka. Maka kalau ada pertanyaan lagi di lain waktu, suka roti? Ya jawabannya harus suka. Itu konsistensi. Jangan berubah-ubah. Ketika dikasih lembaran ini, kita bilang suka. Nanti hanya berapa menit kasih pertanyaan lagi, kita bilang tidak suka. Nah, biasanya kuesioner kita uji dengan ini umumnya. Uji validitas dan reliabilitas. Maka ini pun juga begitu, diuji validasi. Validasinya untuk uji. Maka mencapai ini sumber kodenya, kode sumbernya. Kemudian berikutnya adalah formal method. Teknik formal method adalah teknik yang mengandalkan perhitungan matematika dalam setiap prosesnya. Di sini hanya digunakan pada sistem yang sangat memperhatikan keamanan atau keselamatan dari pengguna. Contoh penggunaan teknik adalah aerospace engineering. Jadi butuh ketelitian yang amat sangat. Ketelitiannya. Perhitungannya harus sedetail mungkin. Harus cermat mungkin. Jangan sampai ada kekeliruan. Karena apa? Nanti berkaitan dengan bisa jadi nyawa manusia. Kalau mau menerbangkan manusia. Kemudian, keuntungannya menggunakan teknik formal method adalah meminimalkan risiko dengan adanya perhitungan komputasi. Sedangkan kerugiannya adalah biaya tinggi,
Kemudian hitungannya jelas kompleks, tidak umum untuk proyek software pada umumnya. Ya, karena kalau ini lebih cenderung formal metode pada aerospace. Contoh yang ini. Karena hitungannya harus detail. Atau berkaitan dengan alat medis. Ketika membuat ini suntikan, takaran suntikan harus tepat. Perusahaan membuat suntikan berkaitan dengan volume suntikan. Suntikan kan ada ini ya. Ada kayak takarannya. Kalau kita lihat jarum suntik itu, nah di plastiknya ada takarannya. Berapa cc, berapa cc, berapa cc. Nah itu harus tepat. Kalau enggak, nah bisa kita dosisnya itu kurang, bisa dosisnya berlebihan. Kalau misalnya itu berkaitan pengobatan yang umum misalnya, ada suatu penyakit yang kalau diobati itu takarannya tepat, akan bisa mengobati atau penyakitnya akan mati misalnya, kalau tepat mati. Kalau kurang misalnya dalam pembuatan suntikan itu, karena takarannya tidak tepat, maka penyakitnya akan, kalau kurang ya, takarannya kurang, maka penyakitnya akan resisten. Akan resisten. Akan semakin kuat lagi. Kenapa? Dikasih sedikit. Dikasih yang kurang dari takaran. Harusnya dia mati, tapi dia masih hidup. Maka dia nanti mengembangkan keturunan yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, dan seterusnya. Kemudian kalau kita itu kelebihan takaran, harusnya takarannya 10, kelebihan. Maka tubuh kita juga akan merespon. Kalau dikasih di bawahnya itu, kalau sakit lagi seperti itu, kasih lagi, belum tentu mau. Contohnya apa? Contohnya ketika kita kena flu. Flu itu antibiotik itu bertahap, bertingkat antibiotik. Biasanya kalau kita belum pernah kena flu, kemudian kita dikasih antibiotik, biasanya dikasih antibiotik yang kelasnya rendah. Kalau kelas rendah itu bisa terobati, maka nggak masalah. Sakit lagi, kasih itu lagi, tidak sembuh, maka dinaikkan antibiotiknya. Begitu sudah naik, maka tidak kembali turun. Misalnya kalau sudah naik, kemudian sakit itu lagi, flu lagi, maka tidak dikasih yang kelas bawah lagi, tetapi kelas terakhir yang diberikan saat itu. Nah, di antibiotik kayak gitu. Jadi di aerospace, ini butuh ketelitian yang tinggi. Kalau tidak, itu kita bisa salah dan berkaitan dengan nyawa manusia. Kemudian keenam, extreme programming. Extreme programming merupakan bagian dari metode Agile Software Development. Keuntungannya, ini menjalin komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kelemahannya, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan selalu diterima. Ini kelemahannya. Developer harus siap. Kemudian kelemahannya juga tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Karena prinsip ini simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Karena perubahannya cukup cepat. Cukup cepat, harusnya bisa ditanggapi dengan positif. Tapi di sini untuk kelemahannya, karena perubahan cukup cepat, maka kita juga dalam menanggapi perubahan-perubahan itu, atau dalam mensikapi perubahan-perubahan itu, juga harusnya cepat. Nah, ini yang membuat kendala. Untuk kode yang detail itu kita kesulitan. Kemudian database, ada banyak software mengelola database. Kemudian penentuan harus dilakukan sejak awal. Nah, Odoo juga menggunakan database. Jadi ketika kita mengetikkan di situ program tertentu atau pembelian, kalau kemarin, maka akan tersimpan di database. Kita munculkan lagi, bisa. Kemudian yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek ada dua.
Di sini keterbatasan ruang lingkupnya. Yang kedua, fase proyek. Ruang lingkupnya, nah, kita terbatas. Membangun suatu ruangan, terbatasi ruangan itu. Terbatasi dengan sekeliling kita, dan seterusnya. Terbatasi dengan aturan-aturan. Terbatasi dengan pihak lain. Kemudian kegagalan juga berkaitan dengan ini, bisa dengan fase proyek. Jadi kita sudah membuat tahapan-tahapannya, membuat langkah-langkahnya, bisa jadi ada sesuatu yang kita lewatkan. Padahal langkah itu cukup penting. Atau bisa jadi ini apa? Fasenya selain tidak lengkap, tidak detail, ada juga mungkin fasenya kita buat yang tidak sesuai dengan kondisi realita. Kondisi realitanya. Karena beda proyek atau beda daerah, nanti aturannya bisa beda. Misalnya sekarang Jakarta lagi rame ini ya, apa? Oh dulu ya, lagi rame ini air tanah, pembuatan sumur. Nah, pembuatan sumur kenapa di kota besar Jakarta, di Surabaya juga. Kalau dulu sudah mulai, nggak tahu sekarang. Jadi kalau misalnya di daerah kota yang mendekati ini laut dan banyak di situ dibuat sumur-sumur, maka akan menyerap ini air asin masuk ke daratan. Kan pada umumnya, misalnya kalau kita membuat sumur, itu airnya tawar. Airnya tawar, umumnya. Tetapi kalau semakin banyak, misalnya di satu kota itu, maka daratan yang harusnya airnya tawar, itu akan semakin teresapi oleh air asin. Oleh karena itu, di daerah-daerah pantai, di kota-kota besar itu, airnya sudah tidak tawar lagi. Semakin geser lagi, tidak tawar. Kemudian semakin ini, asinnya berkurang, akhirnya ditawar-tawar. Nah itu suatu saat kalau terus-terusan seperti itu, maka air asinnya akan semakin masuk ke daratan. Biasanya seperti itu. Ke masuk ke daratan. Karena semakin banyak ini sumur-sumur resapan. Oleh karena itu, di kota besar biasanya dibatasi. Izinnya agak ketat berkaitan dengan pembuatan ini sumur untuk air tanah. Cukup ketat. Ini berkaitan baik. Jadi kita harus mengetahui kondisi-kondisi atau aturan-aturan yang ada. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak memasukkan atau kita lalai terhadap hal itu. Atau kita masukkan tapi aturannya berbeda dengan aturan di suatu daerah itu. Itu yang menyebabkan kegagalan. Kemudian kerangka kerja proyek, ini ada stakeholder dan sebagainya, gambarnya seperti ini. Referensinya, ini macam proyek, sistem informasi, kemudian macam proyek berbasis TI. Terima kasih. Baik, ada yang mau disampaikan berkaitan materi kita hari ini? Halo? Belum, Mbak. Belum, Gih? Mas Prastika sudah ada ini. Ada belum? Mas Prastika belum ada ya ini Mas Prastika. Oh ya. Baik, karena Mas Prastika tidak ada kelas. Jadi izin saya berkaitan sesuatu. Maka untuk praktikumnya tunggu ini ya, Mas Prastika, informasi selanjutnya. Bisa kita apa via grup WA, tidak harus ini. Baik, kalau nggak ada yang disampaikan berkaitan materi kita, saya akhiri. Silakan dipelajari berkaitan ini manajemen proyek di modul. Ini berkaitan di modul manajemen proyek yang UDU itu kemarin. Silakan baca-baca. Kemudian konfirmasi lebih lanjut
silakan nanti saya ikuti Mas Plastika untuk berkaitan dengan praktikumnya. Jadi manut ya, manut Mas Plastika. Gimana nanti? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada lagi yang mau sampaikan? Tidak? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Ya, baik, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah kita. Mohon maaf banyak kekeliruan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sama-sama semuanya. Close.